Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam program SOS. Kali ini kita akan belajar tentang taat. Mari kita berdoa. Berikan hikmat pewahyuan kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran tentang arti, makna, taat. Dan buat semua yang mendengarkan, memperoleh pengertian yang baru dan mereka menghidupi dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Taat artinya adalah senantiasa tunduk, ya. Taat artinya adalah senantiasa tunduk. Tunduk kepada siapa? Secara rohani kita tunduk kepada Tuhan kita. Kita senantiasa tunduk kepada Tuhan kita. Tunduk kepada Bapak Gembala. Tunduk kepada pemimpin-pemimpin RC. Itu di dalam otoritas gereja kita, GBI Mamat Rajani. Waktu kita taat kepada Tuhan, kepada Bapak Gembala, kepada pemimpin RC, maka kita akan menikmati hasil daripada ketaatan itu. Taat juga harus kepada orang tua kita. Kita harus taat sebagai anak-anak, harus taat kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil daripada Tuhan atas setiap anak-anak. Begitu juga orang tua harus hati-hati menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca di dalam 1 Samuel ayat yang pasal 13, ayat yang pertama sampai yang ke 20 ya. Di situ diceritakan bahwa bangsa Israel mempunyai seorang raja yang kita tahu waktu itu mereka minta raja dan rajanya bernama Saul, ya. Dan mereka lagi berperang melawan bangsa Filistin. Di ayat yang ke sebentar saya bacakan, di ayat yang ke 6, kita singkat ya. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Kenapa mereka gemetar? Kenapa mereka ketakutan? Karena orang Filistin lagi marah dan lagi benci kepada orang Israel. Karena Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Di ayat yang ketiga, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Jadi ini awalnya orang Filistin semakin benci, semakin nggak seneng dengan orang Israel. Jadi orang Filistin ini kepingin menyerang gitu. Dan singkat ceritanya mereka mengumpulkan pasukan yang begitu banyak dengan tentara dan pasukan seperti pasir di laut seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan orang Israel waktu mendengar dan melihat itu mereka ketakutan. Mereka gentar. Bahkan ada yang bersembunyi di gunung-gunung tadi kita baca, di gua-gua, di lekukan batu, bahkan ada yang menyeberang sungai Yordan. Karena mereka sangat ketakutan sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu tugas daripada Raja Saul adalah dia sebagai raja, bukan sebagai imam. Kita tahu waktu itu imam yang menjabat adalah Samuel. Dia menjabat sebagai imam. Dia yang mengatur tata cara peribadahan orang Israel. Bagaimana mereka waktu berdosa, mereka minta ampun, mereka harus membawa korban bakaran tentang keselamatan supaya dosanya diampuni dan mereka selamat. Hal ini sudah dari turun-temurun
diajarkan kepada orang Israel bahwa harus ada imam yang mengatur tata cara ibadah mereka. Mengatur ketemuan dengan Tuhan waktu itu adalah imam. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya? Saul melakukan tugas imam itu. Saul merasa ketakutan dan dengan kuasanya dia pikir dia bisa menggantikan tugas daripada Imam Eli. Dan rakyat mendesak dan rakyat sudah mulai meninggalkan dia. Dia sangat ketakutan. Dia kepingin mendengar suara Tuhan langsung lewat tugasnya kalau diambil menjadi imam. Dia pikir seperti itu. Kelihatannya baik, kelihatannya benar. Tapi ini tidak benar dan tidak baik. Karena sudah diatur waktu itu bahwa yang bertugas sebagai imam adalah Samuel. Di sini awal dari ketidaktaatan Saul. Saul melanggar perintah Tuhan yang disampaikan kepada imam-imamnya. Saul mulai mengambil posisi sebagai imam. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Jadi, waktu Saul melanggar perintah Tuhan untuk tidak menjadi imam, yang terjadi apa? Konsekuensinya, resikonya begitu fatal sekali. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Ini akibat tidak taatnya ya. Jadi kata Samuel kepada Saul, ayat yang ke-13, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Berbicara ketidaktaatan, saudara ya. Saul melakukan perbuatan yang bodoh. Sehingga Tuhan berkata melalui Samuel, awalnya aku ini akan mengokohkan kerajaanmu Saul, tetapi karena perbuatanmu yang bodoh ini, gitu, aku tidak akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Jadi, waktu kita taat, kita akan menikmati seluruh berkat Tuhan. Kita menikmati seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan. Waktu kita taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Namun, Saul melakukan kesalahan. Dia tidak mentaati perintah Tuhan. Dia menjadi imam. Itu dikatakan sebelumnya ya, di dalam ayat yang ke-11, 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Padahal baru dia melakukan itu. Dia ini tidak sabar sebenarnya. Ketaatan kadang kita diuji dengan kesabaran. Jelas di sini dikatakan baru saja dia melakukan tugas imamnya. Dia memerintahkan untuk mengambil persembahan korban bakaran. Baru selesai, tiba-tiba Samuel datang, Bapak Ibu Saudara. Padahal Saul tahu bahwa Samuel akan datang. Saul sangat tahu itu, karena mereka telah berjanji bahwa 7 hari lagi aku akan datang. Ini yang Saul tidak sabar, Saul tidak telaten menunggu waktu yang dijanjikan. Di ayat 8 tuh dia sudah ngomong, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serai.
dalam kehidupan kita, waktu melakukan perintah-perintah Tuhan, ada kadang hal-hal yang membuat kita tidak sabar, sehingga kita tidak mentaati seluruh perintah Tuhan. Sekarang kita baca di dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-5, ayat ke-4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Jadi di atasnya Yesus ini lagi mengajar orang banyak dan bersama murid-muridnya. Terus Tuhan tuh bilang setelah selesai mengajar, bertolaklah ke tempat yang dalam, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, nah ini ada kata yang menarik, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka jago di dalam mencari ikan sebagai seorang nelayan. Dan mereka sudah bekerja keras, tidak menghasilkan apa-apa. Secara logika, sudah tidak ada dan sudah terbukti mereka sudah bekerja keras dan tidak memperoleh hasil. Namun, tetapi karena mereka menuruti, mentaati perintah dari Yesus, maka mereka mengalami berkat itu, yaitu memanen jala mereka penuh dengan menangkap ikan, jala mereka penuh dengan ikan-ikan. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketaatan, taat, menghasilkan suatu berkat, Bapak Ibu Saudara. Ini janji daripada Tuhan, baik itu kepada otoritas, gembala, arsi, orang tua, anak-anak taat kepada orang tua, anggota-anggota arsi taat kepada ketua arsi dan wakil-wakil yang ada, ketua arsi taat kepada gembala, gembala taat kepada Tuhan. Semuanya itu akan mengalami reward, akan mengalami berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kita baca di dalam Ulangan 28. Apa sih berkatnya kalau kita taat itu? Jelas dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ke 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya ulangi ya, karena penekanannya di ayat yang pertama ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Baca terus sampai ayat yang ke-14. Dan bonus bacaannya juga, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak taat dan kepada Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-15, yaitu tentang kutuk. Jadi hari ini, jika engkau mendengarkan SOS hari ini tentang taat, mari kita sama-sama membuat goal setting untuk taat kepada Tuhan sepenuhnya. Taat kepada perintah-perintahnya, sehingga berkat-berkatnya itu akan diberikan kepada kita semuanya.
taat kepada Bapak Gembala, taat kepada pemimpin RC, wakilnya, taat kepada orang tua, taat kepada perusahaanmu, kepada pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaanmu, maka engkau akan menerima berkat Tuhan yang sempurna. Kuncinya taat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa buat kota tercinta Surabaya di mana kita tinggal. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah atas kota kami. Berkat keselamatan, berkat kesejahteraan, berkat perlindungan dari segala mara bahaya. Berkat yang tak terduga-duga atas kota Surabaya lewat kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi beserta wakil dan jajarannya untuk mengelola Surabaya menjadi kota yang sejahtera. Berkati pemimpin-pemimpin yang bertugas baik itu di administrasi maupun di lapangan-lapangan untuk menata kota kami yang begitu yang kami cintai, kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala beserta keluarga besarnya dan imamat rajani yang ada di Surabaya dan Tulungagung. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka karena mereka taat kepada Engkau juga. Terlebih lagi buat Bapak Gembala kami diberi kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan, kesabaran Tuhan untuk menggembalakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami taat Tuhan, maka kami mengalami berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.